Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإسناد تعريفه أقسامه أصح الأسانيد. Definisinya, pembagiannya dan sanad-sanad yang disebut sebagai sanad yang paling sahih. Nah, al-isnad wa yuqalu as-sanad ruwatul hadits alladzina naqaluhu ilaina, adalah para perawi hadis yang mereka menukilkan hadis tersebut pada kita. Apakah itu musnad atau munqati', mu'dhal, mu'allaq, ini semua disebut sanad atau al-isnad. Misaluhu, permisalannya, qaulul Bukhari, perkataan al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf min talamizatil Imam Malik, dan beliau termasuk di antara yang paling thiqah dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. At-Tinnisi qala akhbarana Malik ibn Anas bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling menampakkan bughd dan hasad, saling menjauhi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal, dan tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Alhasil fahada hadith fal isnadu Abdullah bin Yusuf wa Malik wa ibn Shihab wa Anas bin Malik. Maka ini sanad. Al-Imam al-Bukhari asnad al-haditha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sanad adalah antara Imam Bukhari dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu sampai kepada qala Rasulullah atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka telah sampai kepada matan. Telah sampai kepada matan. Berarti sanad antara gurunya Imam Bukhari
sampai kepada sahabi. Sampai kepada sahabi. Ini apabila hadis tersebut adalah hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila hadis tersebut mauquf ala sahabi, maka matan hadis adalah qaulus sahabi. Matnul hadis adalah qaulus sahabi. Berarti sanad sampai kepada yang meriwayatkan perkataan sahabi tersebut. Sanad sampai kepada yang meriwayatkan perkataan sahabi. Wa hakadha. Dan begitu seterusnya. Kalau dia maqtu' perkataan tabi'i, maka sanadnya adalah dari periwayat hadis atau sahibul kitab sampai kepada yang meriwayatkan perkataan tabi tersebut. Bukan عندكم زنجبيل يا أخي غدا إن شاء الله يوم السبت. عندكم دواء هذا؟ ها؟ من عندكم تجربة؟ شفيق طيب فهمتم يا إخوان. Dan penting mengetahui tentang ilmu sanad. Kita akan mengetahui tatkala kita akan membahas hadis, suatu hadis, dan ingin mengetahui kedudukan sebuah hadis. Nah, bagaimana kita akan mengetahui itu? Dengan membahas sanadnya. Apakah perawinya thiqat atau ada pembicaraan? Apakah bersambung atau terputus? Demikian pula yang tidak kalah pentingnya dalam mengenal ilmu isnad adalah mencari makhrajul hadis. Makhrajul hadis, tempat keluarnya hadis. Yang dimaksud tempat keluarnya hadis adalah sanad yang mana seluruh dari riwayat tersebut kembalinya kepada seorang perawi. Kembalinya kepada seorang perawi. Sebagai contoh misal hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fahimtum ya ikhwan? هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Yang meriwayatkan dari Umar adalah Alqamah ibnu man? Waqqas al-Laythi. Yang meriwayatkan dari Alqamah adalah Man? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ketiga-tiganya Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim
dan Alqamah tabi'iyun, mereka semua tabi'i. Di bawah Yahya bin Sa'id al-Ansari banyak sekali, ratusan dari para perawi meriwayatkan hadis dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan, yang mana makhrajul hadis? Yaitu Yahya bin Sa'id. Karena dari Yahya bin Sa'id inilah yang merupakan tempat berputarnya riwayat, tempat kembalinya seluruh para perawi. Tempat kembalinya seluruh para perawi. Yang mana mereka semuanya mengembalikan riwayat mereka kepada Yahya bin Sa'id. Berarti Yahya bin Sa'id al-Ansari adalah makhrajul hadis. Ini sangat penting sekali untuk kita mengetahui makhrajul hadis tersebut dalam membahas kedudukan dari suatu hadis. Dari situ kita akan mengetahui kedudukannya. Apalagi kalau terjadi mukhalafah dalam sebagian lafaz sehingga membutuhkan tarjih antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya untuk mengetahui mana yang terpelihara riwayatnya mahfuz dan mana yang syadz, mana riwayat yang ma'ruf dan mana riwayat yang mungkar. Aqsamuhu, pembagiannya, wa yanqasimu ila qismaini 'alin wa nazilin, bahwa sanad terbagi menjadi dua. Ini ditinjau dari panjang pendeknya, ya. Min haitsu an-nuzul wal 'ulu. Terbagi menjadi dua. Ada yang sanad 'ali, ada pula yang nazil. Fal 'ali ma kana aqraba ila sihhah wan nazilu aksuhu. Yang dimaksud dengan sanad 'ali adalah yang lebih mendekati kesahihan. Yang lebih mendekati kesahihan. Sedangkan yang nazil adalah yang lebih jauh mendekati kesahihan. Ta'rif ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwa sanad 'ali lebih rajih daripada sanad yang nazil. Sanad 'ali lebih rajih daripada sanad yang nazil. Sehingga kalau kedua riwayat-riwayat tersebut sahih, maka sanad yang 'ali asah. Sanad yang 'ali lebih sahih daripada nazil. Jadi jangan difahami bahwa kalau yang namanya nazil mesti dhaif, tidak. Tidak demikian keadaannya. Bahwa sanad yang nazil pasti dhaif, belum tentu. Sekian banyak dari sanad-sanad yang nazil, namun ternyata hadisnya sahih. Wa atabarul ulama bi sihhatiha. Para ulama mensahihkan sekian banyak riwayat. Ya, sehingga di sini perlu tanbih bahwa jangan difahami dari perkataan beliau maka aqraba ila sihhah wan nazilu aksu. Aksu berarti apa? Ma lam yakun qariban ila sihhah. Nah, wa hadza laysa bisahih. Tapi yang beliau inginkan di sini bahwa sanad yang 'ali arjah, lebih rajih daripada sanad yang nazil. Sebab terkadang walaupun kedua-duanya sahih, cuman di sini yang perlu anda ketahui bahwa Syekh rahimahullahu taala ketika menyebutkan sanad yang 'ali dengan istilah maka kana aqraba ila sihhah, beliau seakan-akan mengumumkan, dalam artian beliau menyebutkan definisi 'ali bukan dari tinjauan jumlah sanad,
jumlah perawi. Namun al-ulu secara mutlak menyangkut ulu dalam hal sifat dan keadaan perawi, maupun ulu dalam hal jumlah bilangan. Misalnya ulu dalam hal sifat, tentunya kita semua mengetahui kedudukan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Iya kan? Imam Malik bin Anas. Maka Al-Imam Malik bin Anas dari kefiqahannya, jalalatuh wa imamatuh, na'am, wa ishtahara dhikruh wa madhuh, dibandingkan dengan Amr bin Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib. Nah, dibandingkan dengan Amr bin Shu'aib yang kedudukan hadisnya hasan, iya kan? Tidak bisa dibandingkan. Fahimtum ya ikhwan? Tidak bisa dibandingkan. Yang tentunya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dari sisi al-wasf as-sifat, sifat yang beliau miliki lebih ulu, iya kan, dibandingkan Amr bin Shu'aib yang keadaannya lebih rendah dari berbagai sisi, ketiqahannya, dari keimamahannya, kemuliaannya. Sehingga dalam hal ini Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala apabila dibandingkan dengan sanadnya Amr bin Shu'aib, maka sanadnya Imam Malik mada ya ikhwan? Ali. Sanadnya Ali. Sedangkan sanadnya Amr bin Shu'aib nazil. Nah, sanadnya nazil. Ini kalau ditinjau dari sifat. Nah, adapun kalau ditinjau dari jumlah bilangan, bahwa sanad yang Ali lebih sedikit jumlahnya daripada sanadnya yang nazil. Sanad yang nazil. Sebagai contoh misal, na'am, anggaplah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad rubai. Faham maksudnya ikhwan? Sanad rubai maksudnya apa? Antara perawi pengarang hadis, pengarang kitab hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 perawi, namanya rubai. Kalau 5 perawi namanya khumasi. Kalau 3 perawi diantaranya adalah nada ikhwan thulati. Kalau hanya 2 berarti thunai. Hakeza. Fahimtum? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rata-rata 4 sampai 5 perawi. Ini yang ghalib, yang kebanyakan. Rubaiyat dan khumasiyat. Ada segelintir beliau meriwayatkan dari beberapa masyayikh Al-Imam Al-Bukhari. Ada beberapa hadis yang terdapat dalam sahih yang beliau meriwayatkan dengan thulathiyat, dengan 3 perantara saja. Ya. Dan itu dari beberapa perawi dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Secara umum beliau memiliki hadis yang rubaiyat ataukah khumasiyat. Fahimtum ya ikhwan? Berbeda dengan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kedekatannya beliau dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan sangat sedikitnya antara Al-Imam Malik dengan Nabi SAW dari perantara. Sanad beliau banyak yang tunaiyat, iya kan? Apa ya ikhwan? Silsilah yang ma'ruf, yang dikenal sebagai silsilatul zahab. Riwayatnya Imam Malik An-Nafi' an Ibn Umar.
antara Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua, Nafi' ibn Umar. Nafi' dan Ibn Umar. Karena beliau tabi'ut tabi'i, demikian dekatnya jarak antara Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Bukhari terbelakang. Al-Imam Al-Bukhari terbelakang. Nah, ikhwani fi din azakumullah, sanad yang lebih sedikit jumlahnya, tsulati misalnya, tentunya lebih rajih daripada sanad yang rubai. Sanad yang rubai lebih rajih ya daripada sanad yang khumasi. Naam, disebabkan karena sedikitnya perantara. Disebabkan karena sedikitnya perantara yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ihtimalul khata salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ada kekeliruan dalam riwayat hadis, dan kemungkinannya lebih besar tatkala al-wasa'id, perantara itu semakin banyak. Nah, perantara semakin banyak, dan semakin sedikit perantara yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka semakin qalla ihtimalul khata', semakin sedikit pula kemungkinan terjadinya kesalahan. Makanya para ulama, mereka pada zaman ar-riwayah, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sanad yang ali. Jika mereka mengetahui ada seorang yang hidup di zamannya, yang mana akrannya, teman-temannya sudah pada meninggal, tidak ada lagi yang tinggal kecuali sangat jarang di antaranya mereka, maka mereka berlomba-lomba ke sana untuk mendapatkan sanad yang lebih ali. Nah, dan ini termasuk dari sunnah as-sahabah, sunnahnya para sahabat, sunnatut tabi'in, di mana ketika mereka mengetahui ada suatu hadis yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW, lalu mereka mengetahui orang yang meriwayatkan itu masih hidup, maka mereka berangkat ke sana. Maka mereka mendatangi sahabi tersebut walaupun dia berada di negeri yang jauh. Nah, semata-mata untuk mendapatkan sanad yang lebih ali. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan definisi ini ditinjau dari kedua jenis al-ulwi, ya, maka aqraba ila sihah. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa berdasarkan ta'rifnya Asy-Syaikh rahimahullah, bahwa kalau ada sanad yang khumasi, ya, sanad yang khumasi, tapi silsilah perawinya dari sisi sifatnya mereka adalah orang-orang yang thiqah, mereka adalah para perawi yang thiqah, ya, dibandingkan dengan ada riwayat yang rubai, tapi silsilah hadisnya hasan. Berdasarkan ta'rifnya Syekh rahimahullah taala, maka sanad yang ali yang mana, ikhwan? Yang mana? Yang khumasi. Li'annahu aqrabu ila sihhah, iya kan? Karena itu lebih mendekati kesahihan. Itu lebih mendekati kesahihan dari hadis. Sebab jangan sampai di antara mereka terkadang ada yang senangnya mencari sanad yang ulu dari sisi jumlah, tapi ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali dari sisi kesahihan. Karena mungkin dia meriwayatkan dari orang yang halik, atau dia punya sanad yang ali tapi dia sendiri adalah seorang perawi yang dhaif, sehingga la yughni anhum syai'a, tidak memberikan faedah sama sekali. Baik itu ikhwan, berarti dari sini menunjukkan bahwa bukanlah yang diinginkan dari satu sanad sekedar qillatul adad, sedikitnya bilangan, bukan itu saja. Namun harus diperhatikan dari sisi sifat jalalatul ruwah, ya, kemuliaan dari para perawi, ketiqahan mereka dan ketelitian mereka dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal ulu naw'an. Secara umum dalam pembahasan ilmu sanad, ya ikhwan, kalau mereka menyebutkan tentang sanad ali nazil, biasanya yang dimaksud dari sisi bilangan saja.
dari sisi adat. Ya. Berbeda dengan yang dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Di sini beliau membahas dari sisi sifat juga. Dari sisi sifat. Biasanya kalau kitab-kitab mustalah yang lain itu membahas as-sanad al-'ali dan an-nazil dari sisi jumlahnya saja. Dari sisi jumlahnya, sehingga mereka membagi, ada istilah ulu mutlak, ada ulu nisbi. Namun insyaallah taala pembahasan ini mungkin kita akan dapati dalam kitab-kitab mustalah yang lainnya. Walhasil kita akan mengikuti tariqahnya Syekh Ibnu Utsaimin, ya, yang membahas ulu secara umum. Yang dimaksud dengan al-ulu adalah ma kana aqraba ila sihhah, yang mendekati kesahihan. Fa'nam wal ulu naw'an, ulu sifatin wa ulu adad. Fa ulu sifah ay yakuna ar-ruwatu aqwa fi ad-dhabti aw al-adalati min ar-ruwati fi isnadin akhar. Bahwa para perawinya lebih kuat dari sisi dhabt, ketelitian, ataukah dari sisi keadilannya dari para perawi yang terdapat dalam sanad yang lain, dari para perawi yang terdapat di dalam sanad yang lainnya. Nah, jadi ini ditinjau dari kekuatan al-adalah wa dhabt, kefiqahan. Wa ulul adad, adapun yang kedua adalah al-ulu dari sisi jumlah. Ay yaqilla adadur ruwati fi isnadin bin nisbati ila isnadin akhar. Bahwa semakin sedikitnya jumlah perawi dalam satu sanad apabila dinisbahkan kepada sanad yang lain, dengan syarat kedua-duanya bersambung tentunya. Ya, jangan sampai yaqillu adadur ruwah karena ada perawi yang jatuh. Ya, ada perawi yang terjatuh, maka ini tidak termasuk, ya. Ini tidak termasuk, harus diperhatikan pula. Jadi yang dimaksud ayyaqil adadur ruwah, ya, ini apabila sanad tersebut bersambung, ya, dan sedikit jumlah para perawinya. Baik ya ikhwan. Wa innama kanat qillatul adadi 'uluwan li'annahu kullama qallatil wasa'id qalla ihtimalul khata' fa kana aqraba lis-sihhati. Dan sesungguhnya mengapa sedikitnya jumlah itu disebut 'ulu? Sebab semakin sedikit perantara, maka semakin sedikit adanya kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah dan keliru. Sehingga semakin sedikitnya jumlah, maka semakin mendekati kesahihan. Nah, wan nuzulu yuqabilul ulu. Sedangkan nuzul sebaliknya, ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui definisi al-ulu, maka dengan demikian kita sudah mengetahui definisi an-nuzul, karena nuzul adalah kebalikan dari al-ali atau al-ulu. Fayakunu naw'ain, sehingga nuzul juga dua bagian, nuzulu sifatin wa nuzulu hadad. Fa nuzulu sifah ay yakuna ar-ruwatu adhafa fi ad-dhabti aw al-adalati min ar-ruwati fi isnadin akhar. Bahwa para perawi lebih lemah dalam hal ketelitian dan keadilannya dari perawi yang terdapat dalam sanad yang lain. Dalam sanad yang lain itu lebih kuat. Maka yang lebih kuat dinamakan apa, ikhwan? Sanad yang ali. Wa nuzulul adad, dari sisi jumlah, ay yakthura adadur ruwati fi isnadin bin nisbati ila isnadin akhar. Bahwa semakin banyaknya jumlah perawi dalam satu sanad dinisbahkan dengan sanad yang lain. Yani sanad yang lain lebih sedikit jumlahnya dari yang nazil. Waqad yajtami'un naw'an. Kadang-kadang dua ulu ini tergabung. Ya. Ulu sifah wa ulu adad. Dari sisi kefiqahannya lebih fiqah, kemudian dari sisi jumlah perawinya lebih sedikit. Silsilah ar-ruwah al-thiqat
yang rubai dibandingkan dengan silsilah ar-ruwat al-hasanah dengan sanad yang khumasi. Berarti apa, ikhwan? Silsilah ar-rijal yang rubai thiqat telah terpenuhi pada sanad tersebut dua sifat al-ulu. Ulu sifat dan ulu al-adad. Nah, terkadang terdapat yang demikian fi isnadil wahid, dalam satu sanad. Fayakunu aliyan min haitsu sifah wa min haitsu al-adad, sehingga dia menjadi ulu dari sisi sifat dan dari sisi jumlah. Fahimtum ya ikhwan? Wa qad yujadu ahaduhuma duna al-akhar. Kadang-kadang didapati salah satunya saja, namun tidak yang lain. Ini kadang-kadang hanya ditemukan ulul adad tanpa ulul sifah, atau sebaliknya ulul sifah tanpa ulul adad. Fayakunul isnadu aliyan min haitsu sifah, sehingga dari sisi sifatnya dia ali, nazilan min haitsul adad, atau bil aks, ya, atau sebaliknya, yakni ali dari sisi jumlah dan nazil dari sisi sifat. Apabila terdapat sanad ya ikhwan yang terpenuhi dua ulu ini, ulu sifah, ulul adad, fabiha wa ni'mat, tentunya ini yang terbaik. Sudah thiqah para perawinya, huffaz, jumlahnya lebih sedikit. Ini subhanallah. Itulah yang dicari-cari oleh para ulama muhadditsin. Nah, namun kalau terdapat salah satunya al-ulu fil adad wan nuzul fis sifah, ayyuhuma afdal ya ikhwan? Al-ulu fil adad wan nuzul fis sifah, atau an-nuzul fil adad al-ulu fis sifah? Hudzaifah. Qul. الألو في الصفة وإن كان النزول في العدد. نعم، الألو في الصفة أقوى من الألو في العدد. وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض. Faidahnya kita mengetahui ini sanad ali, ini sanad yang nazil, adalah menghukumi mana yang lebih rajih. Merajihkan yang ali ketika terjadi ta'arud. Dan ini semua ya kawan kembalinya kepada qara'in yang ada. Ya. Kita tadi mengatakan bahwa ulul sifah itu lebih afdal daripada ulul adad. Hadza indal itlaq. Tapi kalau tafsil kita harus melihat qara'in. Boleh jadi ulul sifah terjadi kekeliruan, ya, walaupun dia seorang perawi yang thiqah. Namun secara umum al-qa'idah anna al-ulu fi sifah afdal min al-ulu fil adad. طيب إلى هنا يا إخوان. تفضلوا حفظكم الله.